dengan saya Yulfanida Hasnada Roja dengan NIM 206151120. Kalau saya Afifah Intan Puspita dengan NIM 206151126. Kalau aku Lutfia Suputra Putri NIM 206151130. Kalau aku Muhammad Rozan dengan NIM 206151118. Jadi kita tuh mau bahas tentang apa sih? Kita mau bahas tentang kritik sastra. Nah, kritik sastra itu ada hubungannya sama proses penelitian. Kalau kamu bagian apa? Kalau aku bagian kurikulum. Terus kalau kamu bagian apa? Hubungan kritik sastra berhubungan dengan keterampilan berbahasa. Kamu? Kalau aku hubungan kritik sastra dengan berpikir kritis. Kalau Kamu sendiri? aku membahas kritik sastra di kelas. Oke, buat lebih lengkapnya kita tonton video berikut ini. Yang pertama ada hubungan kritik sastra dengan kurikulum. Pendidikan nasional di Indonesia membuat kurikulum terbaru dengan nama Kurikulum 13 tahun 9798 yang dipelopori oleh mahasiswa guna menumbangkan rezim pemerintahan Orde Baru yang mengedepankan prinsip sentralisasi dalam segala bidang. Hal ini yang menjadi salah satu pengembangan kurikulum menjadi desentralisasi. Pelaksanaan kurikulum KTSP mendapat masukan penting dari para pakar pendidikan guna menghadapi era globalisasi yang mengarah pada perbaikan dan pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum KTSP yang belum sepenuhnya diberlakukan secara nasional sudah akan diubah dan dimunculkan kurikulum baru. Perubahan ini yang menjadikan masyarakat menentang perubahan yang akan berlangsung. Begitu pula lahirnya kurikulum 2013 yang bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum KBK dan KTSP sebelumnya. Trends in International Science Study pada 2011 yang tampak hanya 5% siswa Indonesia yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran kritis, sedangkan sisanya hanya pada taraf menengah, yaitu permasalahan konseptual dan hafalan. Pembelajaran bahasa Indonesia lazimnya adalah pembelajaran siswa terkait keterampilan berbahasa dan bersastra yang baik dan benar sesuai dengan tujuan dan faktor dan fungsi. Selain itu, pembelajaran sastra di sekolah yang terpenting adalah apresiasi atau kritik sastra. Mengklasifikasikan pendekatan ini dengan melibatkan unsur yang ada di dalam CLIL yang menonjol dalam konseptual berbahasa, yaitu bahasa atau komunikasi, kognisi, isi, dan budaya. Dengan demikian, kemampuan berpikir yang harus dikonstruksi melalui pembelajaran bahasa adalah kemampuan berpikir sistematis, empiris, dan kritis. Kemampuan berpikir yang demikian dapat disebut sebagai berpikir metodologis yang hanya mampu dipetik dengan pembelajaran teks pendekatan saintifik. Sastra tidak dapat dipisahkan dari bahasa dan budaya. Karena memang demikian, produk dari seorang penulis yang hidup di era tertentu dan diekspos oleh budaya tertentu yang mungkin mempengaruhi dengan bahasa yang digunakan. Dalam kurikulum 13, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia memiliki aspek lain yang perlu dihadirkan, yaitu konteks. Tingkat budaya yang dikenakan di kelas akan bergantung pada tujuan di mana literatur digunakan. Valdes berpendapat bahwa memperkenalkan nilai-nilai tertentu yang muncul dalam karya sastra akan membantu siswa dalam pemahaman tentang teks. Tetapi, guru harus menyadari bahwa proses ini akan terjadi tidak membuat siswa memberi label stereotip apapun terhadap satu budaya hanya dengan membaca karya sastra. Kompetensi dalam kurikulum 2013 dijabarkan sebagai kompetensi inti yang terdiri atas kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan berhubungan dengan konsep kebahasaan melalui proses sosial dan register. Selain itu, antar yang diklasifikasikan berdasarkan kurikulum yang mempunyai relasi saling terkait. Tujuan yang demikian tampak sia-sia bila tidak selaras dengan alokasi waktu yang memadai sebagai perbandingan antar kurikulum yang pernah berlangsung di Indonesia. Tampak bahwa proporsi pembelajaran sastra dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Dengan kecakapan itu, siswa dapat menciptakan karya baru yang bermutu, baik dalam satu genre atau yang lain. Kedua, kurikulum KBK dan KTSP. Selain bahasa, pembelajaran sastra masih memperoleh kadar dan posisi yang banyak. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 terdapat 5 materi
yang diajarkan berupa teks sastra dianggap tidak memiliki peran untuk mengakomodasi materi pelajaran lain, sehingga teks yang dipelajari lebih dibebankan pada bahasa. Kurangnya buku bacaan sastra yang menarik membuat siswa semakin kurang antusias dalam membaca dan mencari referensi. Sastra bila serius diajarkan sejak kecil kepada siswa, maka ia akan terasa membaca bacaan yang berat. Mungkin ada beberapa siswa yang memiliki minat khusus pada bidang sastra, tetapi ketertarikan tersebut tampak sebagai minoritas dibandingkan yang lain. Mereka akan memiliki pandangan luas, insan yang arif dalam menjalani kehidupan hingga dewasa. Wagner mengambil perubahan nilai-nilai dan struktur sosial yang menjadi pertimbangan menunjukkan bahwa sastra harus diajarkan sebagai alat untuk mengajar keterampilan menyelidikkan dan investigasi, dan bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Demikian pula kenapa berpikir itu di zaman sekarang fokus perlu digeser dari apa makna teks ke apa yang siswa pikirkan tentang mereka dan bagaimana mereka belajar. Volume penelitian yang terus bertambah juga tersedia yang merekomendasikan pendekatan dan tanggapan pembaca, memperkenalkan strategi, teknik, dan aktivitas pengajar kognitif yang memprovokasikan kreatif, aktif, dan kolaboratif. Belajar di sastra untuk membuat studi sastra menjadi relevan dan secara pribadi bermakna bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kritik sastra dengan keterampilan berbahasa. Pembelajaran sastra sendiri tidak bisa terlepas dengan aspek keterampilan berbahasa. Menurut Lazar pada tahun 1993 halaman 13, dalam mengajarkan sastra, siswa harus diperkenalkan beberapa keterampilan yang dapat membentuk kompetensi bersastra. Dalam hal ini, siswa dituntut mempunyai keterampilan berbahasa yang baik. Dalam dunia pendidikan, ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah membaca, kedua menulis, ketiga menyimak, dan terakhir berbicara sebagai konstruksi pembelajaran jenjang SD hingga perguruan tinggi. Menurut Modi pada tahun 71, pembelajaran sastra di sekolah dapat membantu keterampilan berbahasa, pengetahuan budaya, dan membentuk karakter siswa sesuai budaya adiluhung bangsa. Sastra juga dapat bermanfaat bagi siswa dalam konteks bahasa asing atau bahasa yang kurang dikuasainya dalam percakapan sehari-hari mereka. Karena itu, menyediakan penggunaan bahasa dalam konteks, misalnya dengan membaca dialog naskah drama, para siswa tahu bagaimana ekspresi tertentu digunakan dalam percakapan. Keterampilan berbahasa menjadi bagian penting dalam berkomunikasi di dunia pendidikan. Keterampilan berbahasa terwujud melalui pengaplikasian bahasa secara produktif dan reseptif. Keterampilan produktif menekankan pada pemakaian bahasa yang menyampaikan pesan, ide, gagasan, maupun pendapat kepada orang lain. Keterampilan reseptif sendiri menekankan pada pengaplikasian bahasa untuk memahami pesan, ide, gagasan, maupun pendapat dari orang lain. Melalui pembelajaran keterampilan menyimak dan membaca, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dalam menghayati, menikmati, dan memberikan karya sastra. Karya sastra dapat berperan sebagai subjek dan objek dalam perkembangan pembelajaran keterampilan berbahasa. Peserta didik yang memiliki kemampuan membaca karya sastra yang baik akan membantu dalam kemampuan berbahasa yang lain, misalnya saja dalam kemampuan berbicara dan menulis. Keterampilan menulis dapat dikategorikan sebagai keterampilan yang cukup sulit untuk diterapkan. Kesulitan menuangkan ide, rasa takut menulis, kurang percaya diri, kurang mampu mengorganisasikan karangan, mengembangkan paragraf, menata bahasa yang efektif, menentukan kosakata, mekanisme, serta teknik menulis menjadi faktor kesulitan menulis. Pada jenjang SD sendiri, materi menulis sastra masih cenderung sulit. Materi menulis sastra pada kelas 6 SD mulai diajarkan tentang mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Materi sastra, aspek keterampilan menulis pada jenjang SMA cenderung kompleks meskipun porsinya masih minim dibanding materi kebahasaan. Karya sastra menjadi bentuk dari perkembangan keterampilan berbahasa melalui pembelajaran keterampilan menyimak dan
membaca, siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menikmati dan menghayati. Sedangkan dengan keterampilan menulis dan berbicara, siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memberikan komentar, kritik, saran, bahkan menciptakan karya sendiri dengan lebih baik. Sekian dari pembahasan tentang hubungan kritik sastra dengan keterampilan berbahasa. Selanjutnya adalah hubungan kritik sastra dengan berpikir kritis. Abad ke-21 adalah zaman globalisasi, telekomunikasi digital, teknologi, dan multikulturalisme. Pendidikan saat ini diklaim sebagai mekanisme yang begitu penting dan sarana yang efektif guna memajukan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan efektif. Penekanan tentang teori dan praktik pendidikan saat ini mendukung pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Penekanan diberikan pada persiapan siswa untuk mengambil keputusan, menciptakan peluang, mengevaluasi sumber daya yang tersedia, menyusun beberapa solusi untuk memecahkan masalah yang efektif dan fleksibel untuk mengelola globalisasi dan multikulturan saat ini. Mempelajari sastra dapat digunakan untuk mengasah kemampuan berpikir setiap siswa. Untuk dapat berpikir kritis, peserta didik harus mahir dan cakap dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Wagner mengambil perubahan nilai-nilai dan struktur sosial yang menjadi pertimbangan, menunjukkan bahwa sastra harus diajarkan sebagai alat untuk mengajar keterampilan penyelidikan dan investigasi dan bukan hanya sebagai sumber pengetahuan. Menjauhkan sastra dalam pengajaran bahasa berarti berkurang kesempatan untuk mendidik seluruh insan. Itu sebabnya karya sastra memberi peluang untuk melibatkan seseorang dapat mengalami emosi tertentu, mempertanyakan nilai-nilai tertentu, dan mendorong mereka untuk mengekspresikan ide tentang budaya yang tersirat dalam karya-karya itu. Karya sastra memungkinkan siswa untuk belajar tentang sudut pandang yang berbeda, memperkaya perspektif siswa, dan secara tidak langsung ajari mereka bagaimana menghargai perbedaan dalam masyarakat nyata. Pendekatan berbasis membaca untuk menafsirkan sastra sebenarnya merupakan latihan dalam pemikiran kreatif. Siswa didorong untuk menstrukturisasi plot, karakter, dan peristiwa serta memberikan interpretasi inovatif kepada teks. Ini memberi mereka latihan dalam melakukan upaya untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersedia untuk membuat struktur baru dan pola. Praktik ini menumbuhkan kreativitas di dalamnya dan memotivasi mereka untuk bekerja demi perubahan. Ini menyediakan mereka dilatih untuk menjadi tenaga kerja yang efektif dan kreatif serta agen-agen efektif dan aktif untuk menantang didirikan hierarki sosial untuk membawa perubahan. Teori sastra sebagai alat pedagogis juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran sosial dan pembelajaran komunitas. Siswa terlibat dalam dialog dan didorong untuk berinteraksi dan menegosiasikan makna teks dalam terang pengalaman mereka yang bervariasi di dunia. Siswa membaca teks sebagai bagian dari beberapa komunitas interpretatif yang memiliki nilai dan minat yang sama. Sekian penjelasan mengenai hubungan kritik sastra dengan berpikir kritis. Yang terakhir adalah kritik sastra di kelas. Pembelajaran sastra atau apresiasi dan kritik menjadi alat pedagogis yang dapat digunakan sebagai pendekatan modern untuk belajar dan memelihara proses kognitif siswa. Pembelajaran sastra atau apresiasi dan kritik yang sesuai dengan perkembangan menjadi daya untuk mengembangkan kecakapan siswa di dunia nyata. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dimulai dari kelas-kelas yang ada di setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran sastra dapat digunakan guru sebagai wahana untuk menguatkan nilai-nilai adiluhung guna menghadapi tantangan zaman. Penguatan nilai tersebut dapat berupa realitas, lingkungan, perdamaian, kejujuran, cinta kasih, dan kesetaraan gender. Melalui pembelajaran tersebut
diharapkan berkembang menjadi manusia berbudaya, berkarakter, mandiri, dan mampu mengekspresikan perasaan dengan baik, berwawasan luas, kritis, inovatif, dan menguatkan karakter bangsa dan negara. Pembelajaran sastra di kelas sudah tidak seharusnya tentang struktur atau unsur intrinsik saja. Pembelajaran yang demikian sepatutnya digeser dengan perpaduan teori-teori sastra yang terus berkembang dengan tantangan globalisasi, multikultural, dan teknologi. Bentuk apresiasi sudah mengasah kemampuan bernalar siswa dan meningkatkan perkembangan kognitif siswa. Dalam mengajarkan texture pen, guru dapat memulai pelajaran dengan memperkenalkan elemen intrinsik yang membangun cerita pendek. Guru bisa minta siswa untuk mengenali beberapa banyak karakter yang ada dalam cerita, yang mana termasuk dalam karakter utama. Apakah dia baik atau buruk? Siswa dapat mengetahui tema yang disajikan bagaimana, menentukan tokoh utama, dan bagaimana penjabaran alur, bagaimana karakter yang dibentuk, dan bagaimana pandangan penulis. Kemudian, guru dapat pindah ke elemen lain, misalnya plot dengan mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi pada karakter utama selanjutnya, dan lain sebagainya. Dengan melakukan ini, siswa secara bertahap akan menyadari bagaimana cerita itu dibangun. Guru juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan konteks sosial, budaya, atau genre pada teks cerpen yang sesuai dengan konteks tersebut. Dengan demikian, siswa dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk membangun makna dalam cerpen tersebut. Begitu juga dalam teks drama, siswa akan belajar berpikir kritis dalam memaknai setiap kehidupan. Peran guru dalam mengajarkan cerita fiksi atau novel dapat menggunakan karya-karya Asma Nadia. Kredibilitas Asma Nadia sungguh tidak diragukan lagi dalam setiap karyanya yang penuh dengan nilai-nilai originalitas. Karena setiap alur ceritanya diramu dengan penuh bahasa yang indah dan mengajak pembaca agar tertegun iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadi alasan guru memilih karya Asma Nadia sebagai bahan kajian pembelajaran sastra kepada siswanya. Adapun karya novel Asma Nadia yang dapat disajikan itu berjudul Novel Pesantren Impian. Teman-teman sudah pernah baca belum novel tersebut? Dalam novel tersebut terdapat pesan-pesan originalitas agar senantiasa mengingat Allah dalam segala bentuk hal. Melalui novel ini, pembaca dibawa pada dimensi untuk selalu menanamkan kesabaran pada dirinya dalam menjalani hidup yang penuh dengan problematika ini. Keteguhan hati tokoh utama yang dilukiskan di dalam novel Asma Nadia yang berjudul Pesantren Impian ini menguatkan kita agar senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup sebaik-baiknya. Hidup ini hanya sebatas semu yang penuh dengan godaan semata yang akan membenamkan setiap orang yang larut dalam kesenangan dunia. Hal inilah yang coba diuraikan di dalam novel ini dengan 15 remaja putri dan putra dengan masa lalu yang kelam mereka dan harus berhijrah ke sebuah pesantren untuk memperbaiki diri. Dalam novel yang berjudul Pesantren Impian, karya Asma Nadia, coba dilukiskan keteguhan hati seorang tokoh perempuan yang penuh dengan keteguhan dan kesabarannya dalam menerima semua masalah yang dianggapnya takdir dari Allah. Contoh dalam kutipan novelnya seperti ini. Gusti Allah, sampai kapan Rini memendam kehamilannya yang kian besar? Dadanya kembali sesak, kejadian biadab dalam itu meninggalkan goresan panjang kepedihan yang tak mungkin dihapus dalam ingatan. Penderitaan luar biasa ini sudah berusaha sabar dan mengikhlaskan semua kepada Gusti Allah, melarutkan diri dalam sholat, doa, dan zikir. Belum bisa menghapus dendam di dalam hatinya. Dia hanya korban. Kenapa justru laki yang menodainya dibiarkan bebas? Rini tahu Gusti Allah Maha Adil. Ia juga percaya pemerkosaannya tak akan bisa lolos dari pengadilan Allah nanti. Itu dalam novel kutipannya di halaman 69 ya. Pengarang seolah ingin memvisualisasikan akidah dalam tokoh tersebut yang bernama Rini dan penuh kesadaran dalam menerima masalah yang sudah menjadi ketentuan Allah.
Nasibnya yang harus menanggung derita sebagai korban pemerkosaan tak pelik membuatnya hanya bisa bersabar meskipun masih ada dendam yang terpecik dalam hati kecilnya. Tetapi dia berusaha menyadarkan masalahnya kepada Gusti Allah melalui kalimat, Rini tahu Gusti Allah Maha Adil. Ia juga percaya pemerkosaannya tak akan bisa lolos dari pengadilan Allah nanti. Dari kalimat tersebut, keyakinan Rini tentang keadilan Allah sungguh sangat kuat melalui kalimat tersebut dan secara tidak langsung pengarang dalam hal ini mencoba menguatkan keyakinan setiap pembaca agar imannya semakin tertekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang dialami tokoh dalam novel tersebut seakan menganalogikan dengan masalah yang biasa kita alami, tetapi terkadang kita tidak pernah bersabar dalam menjalaninya dan bahkan sampai meratapi nasib hingga membenamkan diri sendiri dalam keterpurukan. Rini sebagai tokoh perempuan dalam hal ini dilukiskan sebagai sosok yang kuat dan penuh kesabaran. Meskipun sejumlah masalah datang silih berganti menerpanya. Nah, itu tadi penjelasan serta contoh ketika kita menerapkan kritik sastra di dalam kelas. Nah, sekian mengenai pemaparan materi tentang kritik sastra dan hubungannya dengan keterampilan berbahasa, kurikulum, berpikir kritis, dan juga pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.